Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah metode komputasi yaitu sistem persamaan linear. Apakah sistem persamaan linear itu? Nah, di sini mungkin saya akan kasih gambaran sedikit bahwa sistem persamaan linear itu terdiri dari beberapa persamaan linear yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa variabel. Nah, misalnya pada contoh ini ada 3 contoh di sini terdiri dari 3 variabel. Ada variabel X, Y, dan Z. Jadi contoh persamaannya misalnya 3X plus 2Y min Z sama dengan 1. Jadi di sini kita tidak tahu berapakah unsur dari X, berapakah unsur dari Y, dan berapa unsur dari Z, sehingga nanti hasil persamaan, kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan yang kedua. Nah, di sini ada persamaan 2X min 2Y plus 4Z itu sama dengan minus 2. Kemudian yang ketiga, min X plus setengah Y min Z sama dengan 0. Nah, kita harus mencari berapakah nilai yang tidak diketahui ini, atau dalam hal ini variabel-variabel yang kita tidak ketahui. Jadi di sini ada X, Y, Z. Nah, karena terdiri dari 3 variabel atau 3 variabel yang tidak diketahui, X, Y, Z, maka sistem persamaan ini disebut dengan sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, berapakah nilai dari X, Y, dan Z itu nanti yang akan kita pelajari untuk caranya menemukan solusi dari persamaan linear ini. Jadi kalau kita sudah ketemu nilai X-nya misalnya di sini sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan minus 2, nilai Z-nya sama dengan minus 2, dan kita cobakan ke dalam persamaannya dan hasilnya benar, gitu ya. Maka nilai X sama dengan 1, Y sama dengan minus 2, dan Z sama dengan minus 2 ini disebut sebagai solusi sistem persamaan linear. Jadi inilah yang kita coba untuk ketahui berapa sih nilai X, berapa sih nilai Y, dan berapa nilai Z untuk menyelesaikan persamaan ini gitu. Jadi ini yang disebut dengan solusinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh sistem linear. Yang paling sederhana itu yang terdiri dari 2 variabel. Jadi hanya ada unsur X dan unsur Y. Misalnya 2X plus 3Y itu sama dengan 6, kemudian 4X plus 9Y sama dengan 15. Jadi ini ada 2 variabel. Nah, untuk persamaan yang seperti ini tentunya lebih mudah juga kita selesaikan karena variabel yang tidak kita ketahui itu hanya 2. Jadi kita bisa menggunakan metode eliminasi substitusi gitu ya untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi misalnya persamaan pertama, ini kita buat X sama dengan gitu ya. Jadi kita atur bagaimana caranya kita sederhanakan persamaan pertama ini sehingga kita mendapatkan X sama dengan. Jadi untuk mendapatkan nilai X sebaiknya unsur Y ini kita pindahkan ke sebelah. Jadi ada 2X sama dengan 6 dikurangi 3Y. Kan seperti itu ya. Coba saya ini saja supaya bisa dilihat. Nah, jadi misalnya ini kita mau uraikan 2X plus 3Y sama dengan 6, kita mau jadikan bentuk 2X, berarti 2X gitu ya, sama dengan 6. Nah, ini karena di sini plus kita harus rubah berarti menjadi min 3Y. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi sampai menjadi X sama dengan. Nah, X sama dengan, berarti ini kita harus bagi 2. 6/2 itu 3, dikurangi 3/2. Y. Jadi ini ya. Nah, kita dapat ini. 3 dikurangi 3/2Y. Itulah X. Nah, pada persamaan kedua kita masukkan nilai X ini. Jadi 4 kali 3 min 3/2Y. Nah, kita masukkan ke dalamnya. 4 kali 3 min 3/2Y ditambah 9Y itu sama dengan 15. Nah, dari persamaan ini setelah kita uraikan itu dapat hasil Y itu sama dengan 1. Gitu ya. Jadi dapat hasil Y sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan pertama, di sini 1, berarti 3 min 3/2.
maka didapatkan hasilnya X sama dengan 3/2. Nah, ini 1 dan 3/2 ini disebut solusi dari persamaan linear 2x plus 3y sama dengan 6 dan 4x plus 9y sama dengan 15. Jadi ini adalah contoh sederhana ketika kita mendapatkan sistem persamaan linear dengan dua variabel. Nah, selanjutnya sistem persamaan linear bentuknya ya. Jadi kita misalnya ada sistem persamaan linear sebanyak M, berarti itu bisa kita buat dari A1, A2 sampai AM. Kemudian dengan N variabel yang tidak diketahui, berarti X-nya sampai X ke N. Jadi ada X1 yang kita tidak ketahui, ada X2, X3, X4 sampai Xn. Nah, kalau kita punya sistem persamaan linear sebanyak M dengan N variabel yang tidak kita ketahui, maka kita bisa tuliskan persamaannya seperti ini. Jadi A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 ditambah A1N kali Xn itu sama dengan B1. Jadi ini adalah konstantanya. Kemudian ada lagi yang berikutnya sampai ke persamaan ke M. Jadi ada AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah AMN gitu ya, XN itu sama dengan BMN. Maaf, BM gitu ya. Jadi B ke baris sekian. Nah, di sini nilai X atau variabel yang tidak ketahui ini yang disebut dengan variabel. Jadi kita harus bisa lihat pada sistem persamaan linear yang mana komponen variabelnya, kemudian ada juga yang disebut komponen koefisiennya, dan ada yang disebut dengan komponen konstantanya. Nah, variabel itu yang kita tidak ketahui, itu yang namanya variabel. Kemudian nilai pengali dari variabel itu disebut sebagai koefisiennya. Sedangkan hasilnya, hasil akhirnya itu adalah konstanta. Jadi A11 sampai AMN ini adalah koefisien, B1 sampai BM ini adalah konstanta. Sedangkan variabel yang tidak diketahui, nah ini nilai-nilai X tadi. Jadi diingat ya, kalau saya bilang koefisien itu yang mana, kalau saya bilang variabel itu yang mana, dan kalau saya bilang konstanta itu yang mana gitu. Jadi kalian harus ingat ini. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini misalnya kita punya tadi bentuk seperti ini. Nah, bentuk persamaan linear ini secara sederhana bisa kita tuliskan dalam persamaan vektor atau kita buat dalam persamaan matriks. Jadi terserah kita mau tulis seperti apa. Jadi misalnya ini saya masukkan di sini. A11, A21 sampai AM1 itu kan semuanya dikalikan terhadap variabel X1. Kemudian A12 sampai AM2 itu dikalikan dengan variabel X2. Sampai seterusnya A1N sampai AMN itu dikalikan dengan variabel Xn. Nah, jadi kita bisa buat begini persamaannya, karena ini kan sama saja. A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 ditambah A1N kali Xn sama dengan B1. Jadi ini ngurut ke sana. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk persamaan vektor. Nah, kalau kita buat dalam bentuk persamaan matriks, maka bisa kita buat seperti ini. AX sama dengan B. Di mana A di sini adalah matriks dengan ukuran M kali N, gitu ya, karena tadi ada M persamaan, kemudian N yang tidak diketahui, makanya matriksnya ukurannya M kali N. Kemudian X adalah vektor kolom yang terdiri dari variabel yang kita tidak ketahui, gitu ya. Kalau ini adalah koefisiennya, kemudian B adalah vektor kolom yang terdiri dari konstantanya. Sama dengannya itu kita gabung juga dalam bentuk vektor kolom. Jadi bisa kita buat kalau A itu adalah A11 sampai AMN, seperti persamaan tadi A11 sampai AMN. Kemudian X-nya itu adalah X1 sampai Xn, dan B-nya adalah B1 sampai Bm. Nah, ini kalau kita mau menyajikan persamaan linear ke dalam bentuk persamaan matriks. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, mungkin saya break dulu untuk video pertama, nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya.